Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Siriatul Boyer. Saya dari jurusan PGSD semester 6. Di sini saya akan membawakan mengenai hasil presentasi saya bersama kelompok. Judul yang akan saya bawakan atau topik yang akan saya bawakan adalah menganalisis dan menginterpretasikan data serta menindaklanjuti hasil PTK. Kegiatan belajar pertama, analisis penyajian dan interpretasi data. Hakikat analisis penyajian dan interpretasi data. Yang pertama, analisis data. Setelah Anda mengumpulkan data melalui berbagai teknik sesuai dengan tujuan penelitian, saatnya Anda menelaah atau menganalisis data tersebut. Jika kegiatan tersebut tidak Anda lakukan, maka data yang Anda kerjakan dengan susah payah tidak akan memiliki makna apapun. Data tersebut hanya akan menjadi tumpukan data yang tidak bermakna apa-apa. Yang kedua, interpretasi data. Interpretasi data, menurut Mills tahun 2000, dia menyampaikan bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan oleh guru yang berperan sebagai peneliti untuk merangkum secara akurat data yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang dapat dipercaya dan benar. Interpretasi data adalah upaya peneliti untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan para penelitian. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, mengapa kita perlu melakukan analisis dan interpretasi data? Yang pertama, karena tanpa melakukan analisis, kita tidak mungkin dapat menjawab pertanyaan yang mendorong kita melakukan penelitian. Yang kedua, kegiatan analisis adalah mencoba mengolah data agar lebih mudah dibaca dan dapat memberikan makna bagi pembacanya. Nah, di sini saya ada contoh analisis halaman 5.5 yang berada di modul 5. Nah, di situ ada tabel lembar observasi dari deretan bangku depan, deretan kedua dari depan, deretan ketiga dari depan, dan deretan keempat dari depan. Nah, ada yang bintang 1, siswa mendapatkan kesempatan menjawab hanya 1 kali. Dan ada yang bintang 2, siswa mendapatkan kesempatan menjawab 2 kali. Hasil dari analisis dari tabel lembar observasi adalah yang pertama, ada 11 dari 30 siswa mendapatkan kesempatan menjawab pertanyaan. Yang kedua, ada 3 siswa mendapatkan kesempatan menjawab 2 kali. Dan yang ketiga, semua deret tanpa duduk mendapat kesempatan menjawab, namun siswa yang duduk di sebelah kanan guru lebih banyak mendapat kesempatan menjawab 10 kali daripada siswa yang duduk di sebelah kiri guru. Hasil dari analisis dan penyajian dan interpretasi sangat perlu dilakukan agar yang pertama, data dapat dibaca dengan mudah, yang kedua, peneliti dapat memaknai data tersebut, dan yang ketiga, data dapat diinterpretasikan, serta yang terakhir adalah pertanyaan penelitian dapat dijawab. Nah, B. Menganalisis dan menyajikan data. Mengapa kita perlu menganalisis dan menginterpretasi data? Karena data yang dikumpulkan dalam PTK lebih cenderung merupakan data kualitatif. Oleh karena itu, analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif. Analisis berupa penilaian dan pengelompokan data berupa catatan singkat dan tanda-tanda atau lambang yang dibuat oleh pengamat dan catatan guru. Nah, di sini ada tabel 5.2 yang ada data pertama dari nomor 1 yang bernama murid Adi dan sampai yang 30 Zen. Data hasil observasi. Data hasil observasi yang pertama, peragaan oleh guru lebih 2 orang siswa masih ragu-ragu pegangan pada globe dan lampu senter. Mereka masih bergoyang-goyang. Yang kedua, siswa berdiri. Siswa yang di belakang rebut, mereka tidak dapat melihat peragaan. Guru diam saja di kelas, makin ribut. Yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan selama meragakan. Lihat, mengapa daerah ini gelap? Mengapa daerah lain terang? Dan yang keempat, siswa yang duduk di depan menjawab, yang di belakang juga menjawab. Yang membantu guru diam saja, asik dengan globe dan lampu senter. Nampaknya tidak ada perhatian dari pertanyaan yang sudah guru sampaikan. Dan yang terakhir adalah peragaan dari kelompok. Adapun catatan guru, ketika peragaan, anak-anak berdiri, anak-anak di belakang ribut. Mereka tidak dapat melihat peragaan. Tapi saya lupa menegur mereka karena asik dengan peragaan. Bejo dan Robo banyak bermain.
Peragaan kelompok mula-mula lamban, anak kelihatan enggan tapi syukur akhirnya mereka tertarik. Kelompok 2 globalnya macet tapi mereka berusaha memperbaiki. Saya mendorong mereka untuk terus menjawab, mula-mula banyak yang menyimpang, tapi kemudian saya dapat menjawab dengan benar. Ya, ketika tanya jawab tidak semua anak terlibat, masih ada yang bermain. Kelompok tampaknya menikmati peragaan ini meski masih ada yang tidak peduli dan masih ada yang asik bermain. Nah, di tabel 5.3 di situ ada distribusi hasil latihan siswa. Keterangan skor dikali dengan frekuensi. Skor rata-rata 190 dibagi dengan 30 dan menghasilkan 6,3. Oke. Menginterpretasikan atau menafsirkan data hasil belajar siswa yang masih sedang-sedang saja baru mencapai rata-rata. Kelas 6, 3 dan ada 9 orang 30% yang mendapat skor di bawah 6. Sedangkan yang mendapatkan skor di atas 6 berjumlah 15 orang atau sekitar 50%. Dalam meragakan baik siswa maupun guru masih ada kendala. Siswa masih ada canggung, tidak semua siswa terlibat, masih ada kendala, siswa masih ada yang berdiri dapat mengamati peragaan. Tabel 5.4 catatan pengamat tentang penguatan yang diberikan guru. Yang pertama jenis penguatan, yang pertama bagus sekali dengan komentar 1 tepat, 2 kurang tepat, 1 salah sasaran dan siswa menangis. Yang kedua jawaban yang tepat, komentarnya tepat sasaran, siswa tampak senang. Dan yang ketiga kamu pintar sekali, kurang tepat, siswa tampak malu karena jawabannya tidak tepat. Dan yang keempat tepuk tangan, tepat diberikan pada kelompok, suasana kelas menjadi ceria. Dan yang terakhir adalah mengacungkan jempol, kurang tepat, guru kelihatan masih ragu-ragu menggunakannya. Yang kedua sudah benar. Tabel 5.5 jenis kesalahan yang dibuat. Yang pertama ada ejaan, dan yang di A penggunaan huruf kapital, dan yang B ada penulisan kata majemuk, dan yang C adalah penggunaan tanda baca, dan yang D penulisan kata-kata serapan. Dan yang kedua ada pilihan kata, dan yang ketiga struktur kalimat, dan yang keempat pengembangan gagasan, dan yang terakhir adalah alur pikir. Nah, di situ jumlah siswa ada latihan pertama, ada latihan kedua, dan juga ada latihan 3. Kegiatan belajar 2, kesimpulan dan tindak lanjut hasil penelitian tindakan kelas. Yang pertama, menyimpulkan hasil PTK. Menyimpulkan dalam Kamus Bahasa Indonesia halaman 942 ada 3 kata menyimpulkan yang berkaitan, yaitu menyimpulkan, simpulan, dan kesimpulan. Ciri-ciri sebuah kesimpulan: yang pertama singkat, jelas, padat, dan yang kedua kesimpulan harus sesuai dengan uraian, dan yang ketiga kesimpulan harus dibuat sesuai dengan tujuan perbaikan atau pertanyaan dari penelitian. Yang ada pun juga langkah-langkah pembuatan kesimpulan. Yang pertama, cermati tujuan. Yang kedua, cari temuan atau deskripsi temuan. Dan yang ketiga, cermati uraian pada deskripsi temuan, pertanyaan penelitian atau tujuan perbaikan. Dan yang keempat, susun kesimpulan. Dan yang terakhir adalah periksa kembali kesesuaian antara pertanyaan penelitian, uraian, dan kesimpulan. Menindaklanjuti hasil penelitian tindakan kelas. Saran dalam KBBI halaman 880. Saran adalah pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Rambu-rambu pembuatan saran. Yang pertama, saran harus sesuai dengan kesimpulan. Yang kedua, saran harus mempunyai sasaran yang jelas. Dan yang ketiga, saran sebaiknya bersifat konkret. Dan yang keempat, saran harus mempertimbangkan metodologi ataupun prosedur penelitian. Dan yang kelima, saran harus merupakan pemikiran yang cukup penting untuk memperbaiki pembelajaran. Langkah pembuatan saran tindak lanjut. Yang pertama, cermati kesimpulan yang sudah Anda buat. Yang kedua, pikirkan apa yang dapat ditindaklanjuti dari kesimpulan yang sudah dibuat. Dan yang ketiga, tentukan kepada siapa saran yang akan ditindaklanjutkan. Dan yang terakhir adalah tulis saran dengan kalimat yang tegas dan lugas sehingga mudah dipahami dan menarik untuk dicobakan. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai modul 5, yaitu yang berjudul menganalisis dan menginterpretasikan data serta menindaklanjuti hasil PTK. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua ataupun untuk teman-teman. Saya Dini Surya Toibah Hoir, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.